Semangat pagi di hari Senin, 15 Maret 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan tema dan judul dalam ungkapan Jawa rebut sari. Rebut sari berarti berebut kebaikannya atau kebaikan yang berebut. Saking banyaknya kebaikan dan kemuliaan yang dimiliki seseorang, seolah-olah kebaikan itu saling berebut menjadi kebaikan. Ungkapan rebut sari menggambarkan seseorang yang sangat baik, hingga sulit untuk dicondro atau disebutkan satu persatu kebaikan dan kelebihannya. Umumnya orang-orang yang digambarkan dalam rebut sari ini memiliki sifat yang baik, budi pekerti mulia, keturunan dari orang tua yang jelas dan baik, serta kelebihan-kelebihan kasat mata yang dinilai terpuji oleh masyarakat luas, seperti kekayaan, gelar, pendidikan, peran serta dan baktinya kepada masyarakat luas, dan lain sebagainya. Anggota keluarga Allah, Musa ketika memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir bisa disebut memiliki rebut sari. Demikian juga Yesus, bahkan rebut sari di dalam diri Yesus lebih tidak terkatakan lagi. Leksionari bacaan 2 hari ini memberikan catatan tentang Musa dan Yesus tersebut. Surat Ibrani pasal yang ketiga, ayat pertama sampai dengan ke-6, demikian. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab Ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah, sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak, mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita, jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Demikian kesaksian surat Ibrani pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ke-6. Anggota keluarga Allah, Musa dianggap sebagai manusia yang mempunyai rebut sari karena setia dalam membangun rumah Allah. Yang dimaksudkan setia dalam membangun rumah Allah adalah setia dalam membimbing, membangun dan mengajak umat Allah mengikuti jalan yang diperintahkan Tuhan ketika dikeluarkan dari Mesir, tempat
perbudakan. Kita bisa mengingat berapa kali Musa harus menghadap Firaun untuk bisa diizinkan mengajak umat Israel keluar dari Mesir. Tulah demi tulah diberikan Tuhan kepada Mesir agar diperkenankan keluar dari Mesir. Setiap ada tulah di Mesir, Firaun memanggil Musa agar berdoa meminta Tuhan menghentikan tulah, disertai dengan janji Israel boleh keluar dari Mesir. Tetapi setelah Tuhan menghentikan tulah, Firaun selalu mengingkari janji. Bahkan saat Musa sudah membawa Israel keluar dari Mesir dan menemui jalan buntu, karena di depan menghadapi laut, padahal di belakang pasukan Firaun sedang mengejar. Musa tetap setia memimpin dan membimbing Israel untuk percaya kepada Tuhan. Demikian juga Musa di dalam perjalanan di padang gurun sering diumpat, dimarahi, bahkan dimusuhi, diajak bertengkar oleh bangsa yang tidak tahu diri tersebut. Namun Musa tetap memimpin dan membimbing dengan setia untuk tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Tentu kalau kita perhatikan satu persatu, masih banyak kemuliaan, kebaikan yang diterima oleh Musa di dalam membimbing dan memimpin bangsa yang besar namun tegar tengkuk tersebut. Rebut sari di dalam diri Yesus ternyata lebih dari rebut sari yang ada di dalam Musa. Anggota keluarga Allah, sebagai anak domba Allah, ternyata Yesus memiliki kelebihan yang jauh lebih daripada Musa. Dalam ketaatannya kepada Bapa, Yesus dipakai dalam karya menyelamatkan manusia dari kungkungan dosa. Yesus menjadi imam besar yang tidak hanya bertugas mengaturkan korban persembahan kepada Allah, tetapi Yesus sendiri yang mengorbankan diri sebagai korban yang harum bagi Allah, yang membebaskan manusia dari kuasa dosa. Yesus mengorbankan tubuhnya yang dipecahkan dan darahnya yang dicurahkan sebagai anak domba Allah. Pengorbanan tubuh dan darah anak domba Allah di dalam diri Yesus Kristus sebagai korban yang tanpa cacat dan tanpa celah. Karena di dalam karyanya Yesus hanya mewujudkan ketaatan kepada Bapa. Sungguh ini berbeda dengan rebut sari yang ada pada diri Musa. Musa memang sudah berkarya memimpin dan membimbing bangsa Israel, namun masih memiliki cacat. Yaitu ketika Musa tidak taat kepada Tuhan saat bangsa Israel haus. Musa hanya diperintahkan untuk berkata kepada bukit batu agar mengeluarkan air di depan mata orang Israel. Namun mungkin karena sedang jengkel, mungkin karena sedang marah saat dimusuhi bangsa yang bebal itu, Musa memukul gunung batu di depannya. Hal tersebut tercatat dalam kitab Bilangan 20 ayat yang ke-8. Memang gunung batu itu mengeluarkan air bagi Israel, tetapi kesalahan Musa tidak taat persis pada apa yang dikehendaki dan disabdakan oleh Allah untuk dilakukannya. Maka sebagai anggota keluarga Allah atau orang percaya, kita diajak oleh penulis surat Ibrani untuk teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan tentang Yesus Kristus, anak domba Allah.
Karena melalui korban tubuh dan darah Yesus, Sang Anak Domba Allah, kita beroleh pembasuhan dosa sebagai sarana kita boleh selalu taat kepada Allah, wujud kita hidup di dalam kerajaan surga. Ada hal-hal yang bisa kita pelajari dari kisah rebut sari yang ada dalam diri Musa dan Yesus, Sang Anak Domba Allah. Setidaknya saya mencatat ada dua hal yang bisa kita pelajari. Pertama, kebaikan, kemuliaan sebagai bagian rebut sari hanya diberikan Tuhan baik kepada Musa ataupun manusia Yesus. Itu bukan usaha manusia. Sebagai anggota keluarga Allah, marilah kita tetap mewujudkan karya-karya kebaikan, kemuliaan-kemuliaan di dalam diri. Namun, kita sadar siapa kita yang hanya manusia berdosa. Dan di dalam keberdosaan kita telah ditebus oleh tubuh dan darah Yesus Kristus. Tugas kita dalam hal ini hanya menyediakan diri dipakai oleh Allah untuk mewujudkan kebaikan dan kemuliaan Allah saja. Bukan kita yang berusaha, tetapi Allah yang berkarya kebaikan dan kemuliaan melalui tubuh kita dan kita bersedia dipakainya. Yang kedua, dengan cara percaya dan berpengharapan kepada Kristus sebagai anak domba Allah, marilah kita hanya mewujudkan hidup dalam ketaatan pada kehendak Allah. Kita meneladan kepada Yesus yang taat kepada Bapa. Sebagai manusia, kita sadar akan ketidaksempurnaan diri, kelemahan dan keterbatasan. Tetapi berdasarkan kesadaran tidak sempurna, lemah dan terbatas tersebut, kita selayaknya hanya mengandalkan Tuhan yang sempurna di dalam hidup ini. Satu-satunya cara mengandalkan Tuhan adalah dengan ketaatan. Tuhan memberkati setiap anggota keluarga Allah di dalam bersedia dipakai Allah untuk mewujudkan kebaikan-kebaikan, memunculkan rebut sari karena kebaikan dan kemuliaan Allah saja. Amin. Anggota keluarga Allah, sungguh indah sabda yang kita terima hari ini, menolong dan mengingatkan kita, menyadarkan kita siapa kita, namun Tuhan berkenan memakai kita untuk memunculkan kebaikan-kebaikan dan kemuliaan-kemuliaan dari Allah sendiri, sehingga kita juga memiliki rebut sari karena kebaikan dan kemuliaan Allah. Sungguh kasih Tuhan tiada banding di dalam hidup kita yang kita rasakan. Memperhatikan kasih yang lain, kita pasti menganggap hanya kasih Tuhan yang sungguh ajaib. Kita menanggapi sabda Allah hari ini dengan bersama-sama melantunkan nyanyian Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya.
Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kita berdoa bersama. Puji hormat dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Tuhan yang hari ini boleh bersabda, mengingatkan kami bagaimana kami harus tetap mengarahkan diri dan berpengharapan kepada Yesus Kristus, anak domba Allah yang telah menebus hidup kami. Karena dengan berpengharapan dan percaya kepada Yesus Kristus, mengarahkan diri pada Yesus Kristus, kami boleh dipakai oleh Allah untuk memunculkan kebaikan-kebaikan. Kami dipakai oleh Allah untuk menjalani kehidupan, mewujudkan kemuliaan-kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan ini. Sehingga kami pun menjadi orang-orang yang memiliki rebut sari. Ya Allah, kehidupan bukan usaha kami, bukan karena kemampuan kami, bukan karena kekuatan kami, namun kasih-Mu yang nyata bagi kami. Sekarang layakkan di dalam aktivitas kerja kami hari ini, dengan segala kegiatan dan apapun yang kami jalani, kami mengandalkan Engkau selalu mengarahkan hidup kepadamu, dan kami tetap menyediakan diri untuk Engkau pakai untuk mewujudkan kebaikan dan kemuliaan-Mu saja. Baik aktivitas kami sebagai bagian anggota keluarga Allah dengan hubungan sebagai jemaat Tuhan, taat kepada Tuhan, aktivitas kami sebagai bagian dari bangsa dan negara kami, Indonesia, dengan berbagai bagian tugas kegiatan yang kami jalani, bahkan aktivitas kami dengan segala kondisi dan keadaan yang terkait dengan suasana yang terjadi. Kami di antara anggota keluarga Allah yang mengalami kelemahan ragawi pun Tuhan pakai, agar di dalam setiap kondisi kami boleh tetap menyediakan diri Engkau pakai untuk mewujudkan kebaikan dan kemuliaan Tuhan, dan kami pun tetap mewujudkan rebut sari yang karena kasih Tuhan dalam diri kami nyata. Demikian juga anak-anak kami yang di usia sekolah di masa pandemi dengan kegiatan belajar jarak jauh, biarlah kasih-Mu tetap nyata bagi kehidupan mereka. Ketika kami para orang tua memberikan teladan dan mengajak mereka merasakan kasih kuasa Tuhan dan menyediakan diri untuk dipakai Allah mewujudkan kebaikan, Tuhan pun berkuasa sepenuhnya. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan ketika juga menyediakan diri Engkau pakai mewujudkan kebaikan dan kemuliaan-Mu sepenuhnya tetap dalam genggaman tangan Tuhan. Para pemimpin bangsa dan negara kami dari tingkat pusat sampai pedesaan-pedesaan, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dengan segala kondisi dan keadaan, kasih setia-Mu nyata, kebijaksanaan-Mu tetap Engkau tambahkan. Kami berdoa untuk para medis yang menjadi garda paling depan penanganan suasana pandemi, biarlah kasih-Mu yang nyata bagi kehidupan mereka.
program vaksin yang dijalankan bersama-sama untuk penanganan pandemi, biarlah kasih kuasa Tuhan yang menyertai menjadi kebaikan bagi semuanya. Bukan vaksin yang akan membebaskan kami dari belenggu, tetapi kasih Tuhan yang campur tangan, dan Tuhan bisa berkuasa memakai vaksin yang diprogramkan bersama-sama saat ini. Ya Allah kehidupan, kami berdoa untuk semua komponen bangsa dan negara ini ketika bersama-sama membangun kehidupan untuk menggapai damai sejahtera yang Tuhan berikan. Tuhan berkuasa sepenuhnya. Itu doa-doa kami hari ini. Ampuni dosa dan kesalahan kami kalau dalam kehidupan sebagai anggota keluarga Allah ada yang tidak berkenan di hadapan-Mu ketika kami tidak menyediakan diri untuk Engkau pakai mewujudkan kebaikan dan kemuliaan-Mu. Ampuni juga dosa kesalahan para pemimpin kami, para wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, mungkin di dalam tutur mereka, tingkah laku, dan semua karya yang mereka lakukan ada bagian yang tidak berkenan di hadirat Tuhan. Di dalam Kristus kami boleh berdoa dan menaikkan syukur kami sepenuhnya. Amin. Sekarang bersama melanjutkan kehidupan, menyediakan diri dipakai Allah untuk mewujudkan kebaikan dan kemuliaan Allah. Karena di sanalah kita akan menemukan rebut sari di dalam diri kita, dan penilaian itu akan diberikan oleh banyak orang kepada kita masing-masing dengan tetap membawa berkat yang Tuhan perintahkan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah berlimpah bagi kehidupan setiap anggota keluarga Allah yang menyediakan diri dipakai oleh Allah untuk mewujudkan kebaikan dan kemuliaan Allah saja. Amin.